Pada unit 7 kita akan membahas describing changes, yang artinya menjelaskan mengenai perubahan. Jadi bahasan yang pertama adalah present continuous tense, di mana dalam menjelaskan perubahan, tenses yang digunakan adalah present continuous tense. Jadi present continuous tense digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang terjadi saat waktu kita berbicara. Digunakan juga untuk menjelaskan tren atau menjelaskan perubahan, dan present continuous tense digunakan untuk menjelaskan rencana yang sudah fix. Untuk kegunaan yang pertama yaitu menjelaskan kegiatan atau pekerjaan yang sedang terjadi pada saat kita berbicara. Contohnya adalah you are reading this book. Jadi present continuous tense menggunakan to be yaitu is, am atau are, diikuti dengan verb ing. Jadi contohnya you are reading this book. Jadi saat kita berbicara saat ini, Anda sedang membaca buku English for Business. Contoh kedua adalah you are studying English grammar. Jadi saat kita berbicara saat ini, Anda sedang mempelajari tata bahasa bahasa Inggris. Atau bisa juga contohnya I am explaining about present continuous tense. Jadi saya menjelaskan mengenai present continuous tense. Kemudian kegunaan yang kedua adalah untuk menjelaskan tren atau perubahan. Contohnya adalah more and more people are shopping online. Jadi semakin banyak orang berbelanja secara online. Contoh yang kedua, our company is targeting younger segment. Artinya perusahaan kami menargetkan segmen yang lebih muda. Jadi ini adalah membicarakan mengenai perubahan. Jadi asumsinya adalah perusahaan ini sebelumnya menargetkan segmen yang lebih tua. Sehingga saat mereka mengatakan bahwa our company is targeting younger segment, artinya bahwa mereka sekarang menargetkan segmen yang lebih muda, di mana sebelumnya mereka tidak menargetkan segmen ini. Kemudian kegunaan yang ketiga adalah untuk menjelaskan rencana yang sudah fix. Contohnya, we are attending the conference next week. Kita menghadiri konferensi minggu depan. Dan I am meeting my client tomorrow. Saya bertemu klien saya besok. Ingat bahwa dalam menjelaskan rencana yang sudah fix, kita mempergunakan adverbs of time atau keterangan waktu. Jadi keterangan waktu menjelaskan kapan suatu kegiatan terjadi. Contohnya dari adverb of time ini adalah tonight, tomorrow, in 2 days, the day after tomorrow, next week, next month, next year, dan lain-lain. Pola dari present continuous tense adalah sebagai berikut. Apabila subjeknya adalah I atau saya, diikuti oleh to be yaitu am, diikuti verb ing dan objek. Kemudian apabila subjeknya adalah you, we atau they, diikuti oleh are, kemudian verb ing. Kemudian untuk third person singular atau orang ketiga dengan bentuk singular atau single artinya tunggal, yaitu he, she atau it mempergunakan to be yaitu is. Kemudian diikuti oleh verb ing. Kemudian pada tabel dapat kita lihat contoh kalimat dari present continuous tense. Kita lihat yang pertama yaitu I diikuti oleh to be am. I am reading. Kemudian untuk you, we, dan they juga diikuti oleh are. You are reading, we are reading, they are reading. Kemudian untuk third person singular yang subjek she, he, dan it menggunakan is. Contohnya she is reading, he is reading, dan the currency is weakening. The currency ini merujuk atau dapat digantikan dengan it karena sifatnya yang tunggal. Kemudian pada pola kalimat negatif, present continuous tense hanya ditambah not saja. Contohnya menjadi I am not reading, you are not reading, we are not reading. Are not juga bisa dibaca aren't. Jadi they aren't reading, we aren't reading. Kemudian pada third person singular, she is not reading, is not juga bisa disingkat menjadi isn't. Jadi he isn't reading, it isn't weakening. Kemudian pada kolom terakhir yaitu
bentuk interrogatif atau kalimat tanya, to be diletakkan di depan, yaitu am I reading, are you reading, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah section vocabulary. Kita akan membahas mengenai gerund. Gerund ini digunakan untuk membentuk present continuous tense. Gerund adalah verb ing. Contohnya walking, studying, delivering, dan lain-lain. Jadi kita bisa simply menambahkan ing saja pada akhir kebanyakan kata kerja. Namun terdapat beberapa aturan khusus untuk beberapa kata kerja. Contohnya adalah kata kerja yang berakhiran huruf E. Jadi pada kata kerja yang berakhiran huruf E, kita hilangkan huruf E-nya, kemudian baru ditambahkan ing. Contohnya adalah write menjadi writing, make menjadi making. Perhatikan bahwa huruf E-nya dihilangkan, kemudian ditambahkan dengan ing. Kemudian aturan yang kedua adalah untuk kata kerja yang berakhiran IE. Jadi IE ini diganti menjadi huruf Y, kemudian baru ditambahkan ing. Contohnya, die menjadi dying dan lie menjadi lying. Aturan berikutnya adalah kata kerja yang diakhiri oleh konsonan, kemudian vowel, dan konsonan. Vowel artinya vokal. Jadi konsonan, vokal, konsonan. Jadi pada kata kerja seperti ini, konsonan terakhir di double, kemudian ditambahkan ing. Contohnya adalah stop. Stop ini diakhiri dengan konsonan, vokal, dan konsonan, yaitu T merupakan konsonan, O merupakan vokal, dan P merupakan konsonan. Jadi konsonan, vokal, konsonan. Jadi pada kata seperti ini, konsonan terakhir di double ditambahkan ing. Jadi menjadi stopping dengan double P. Sama juga dengan run. Jadi R adalah konsonan, U adalah vokal, dan N adalah konsonan. Jadi konsonan terakhir di double menjadi double N ditambah ing, menjadi running. Pada praktis 1, Anda dapat berlatih untuk merubah kata kerja menjadi bentuk verb ing-nya. Jadi letakkanlah kata kerja di bawah ini menurut kategori merubahnya menjadi gerund pada kolom yang tepat. Jadi ada 4 kolom. Yang pertama adalah verbs yang berakhiran E. Contohnya adalah date. Jadi berakhiran E. Untuk merubahnya menjadi verb ing, E-nya dihapus, kemudian ditambah ing, menjadi dating. Silahkan ditambahkan kata kerja yang berakhiran E pada kolom ini dan rubahlah menjadi bentuk gerundnya atau verb ing. Kemudian pada kolom kedua, yaitu untuk kategori kata kerja yang diakhiri oleh konsonan, vokal, dan konsonan. Contohnya adalah stop menjadi stopping. Pada kolom ketiga adalah kata kerja yang berakhiran IE. Contohnya die menjadi dying, dan yang terakhir adalah unchanged base form. Jadi base formnya tidak dirubah, simply ditambah ing saja. Contohnya adalah speaking. Jadi silahkan Anda menambahkan atau mengisi kolom ini dengan kata kerja sesuai dengan kategorinya. Pada praktis 2, Anda dapat berlatih menggunakan present continuous tense dengan menuliskan apa yang sedang dikerjakan oleh orang-orang pada gambar. Contohnya pada gambar 1, orang tersebut sedang mengetik sehingga present continuous tense-nya adalah he is typing. Silahkan Anda lanjutkan sampai dengan nomor terakhir. Pada praktis 3, Anda dapat berlatih untuk membuat kalimat dalam present continuous tense mempergunakan kata-kata yang sudah diberikan, yaitu dengan menambahkan to be dan juga verb ing. Contoh pada nomor 1, we visit the headquarter menjadi we are visiting the headquarter. Jadi silakan menambahkan to be yang tepat dan juga ubahlah kata kerjanya menjadi verb ing. Pada praktis 4, kita dapat melihat bagaimana present continuous tense digunakan untuk menjelaskan tren atau menjelaskan perubahan.
Jadi kalimat-kalimat pada practice 4 menjelaskan perubahan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Dilengkapilah kalimat-kalimat tersebut mempergunakan kata kerja yang tepat dalam pola present continuous tense. Contoh pada nomor 1 yaitu more couples. Kata kerjanya adalah are waiting until they are older before having children. Artinya, semakin banyak pasangan menunggu sampai mereka cukup dewasa sebelum memutuskan untuk memiliki anak. Jadi ini menjelaskan tren atau perubahan yang terjadi dan masih terjadi saat ini. Silahkan Anda lengkapi dengan kata kerja yang tepat sampai dengan nomor 8. Kemudian pada practice 5 dapat kita lihat kalimat-kalimat present continuous tense. Jadi tujuannya adalah ada 3 fungsi dari present continuous tense seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah menjelaskan kegiatan yang sedang terjadi saat kita berbicara. Yang kedua adalah menjelaskan tren atau perubahan. Dan yang ketiga menjelaskan rencana yang sudah fix. Nah, pada practice 5 lingkarilah tujuan atau fungsi yang tepat dari present continuous tense dalam menjelaskan kalimat yang sudah diberikan. Contoh yang pertama adalah I am having a business trip next week. Jadi artinya adalah saya akan melakukan business trip minggu depan. Jadi kalimat present continuous tense ini menjelaskan rencana masa depan yang sudah fix. Jadi jawaban yang benar adalah C, yaitu fixed future plan. Silahkan dilanjutkan sampai dengan nomor terakhir. Section berikutnya adalah reading, di mana Anda dapat berlatih untuk membaca artikel dalam bahasa Inggris. Artikel kali ini bertemakan transformasi bisnis dengan judul Adapt or Die, yaitu beradaptasi atau mati. Kemudian setelah membaca artikel ini, silakan menjawab pertanyaan pada halaman berikutnya. Pertanyaan yang pertama adalah, can you mention another example of industry where business landscape has changed dramatically? Jadi dapatkah Anda menyebutkan contoh industri lain di mana landscape bisnisnya telah berubah secara dramatis? Kemudian pertanyaan yang kedua, this changing business landscape is a threat or conversely an opportunity for small and medium enterprises. Artinya, perubahan landscape bisnis ini apakah sebuah tantangan atau sebaliknya sebuah peluang bagi UMKM? Pertanyaan ketiga, does online shopping activity carry risk to sellers and consumers? Artinya, apakah kegiatan belanja online mengandung risiko bagi penjual dan konsumen? Kemudian pada practice 6, karena Anda sudah mempelajari perbedaan antara present continuous tense dan juga simple present tense, di mana simple present tense kita bahas pada unit 4, silahkan Anda mengisi atau merubah kata kerja di dalam kurung ke dalam bentuk yang benar, apakah bentuk present continuous atau bentuk present simple. Sebelum Anda mengisi ini, Anda harus mengingat kembali apakah fungsi dari simple present dan apakah fungsi dari present continuous tense untuk dapat memutuskan tense mana yang dipakai di setiap kalimat. Pada practice 7, Anda dapat berlatih menggunakan present continuous tense untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada tempat kerja Anda, pada tempat Anda belajar, dan juga pada lingkungan masyarakat di sekitar Anda.